Ya, shalom Bapak Ibu. Saya berdoa kiranya setiap kita ya senantiasa berada di dalam kondisi yang terhubung dengan Tuhan, begitu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan beberapa waktu lalu atau mungkin di warta itu tema kita harusnya adalah orang tua yang dibanggakan, begitu ya. Tapi kita hari ini tidak akan berbicara tentang itu. Ada sebuah kesalahan teknis karena ini memasuki Advent yang pertama. Jadi saya minta maaf ya Bapak Ibu ya. Kalau dimaafkan saya akan melanjutkan, kalau enggak saya akan duduk kembali. Dimaafkan ya Bapak Ibu ya. Saya pikir dimaafkan lah ya momen Natal ini ya. Kita akan memasuki momen Natal. Ibadah intergenerasi sungguh luar biasa ya buat saya pribadi. Saya ingat saya datang di gereja itu di usia yang enggak jauh berbeda dengan Selin dan Feli SMP waktu itu. Pertama kali saya masuk gereja ini dan puji Tuhan sekarang saya bisa melihat seperti kayak ke flashback gitu ya, diri saya yang pertama kali ke gereja nyanyi di depan gitu. Wah, itu semua karena kemurahan Tuhan gitu ya. Memelihara setiap kita termasuk gereja Tuhan di tempat ini. Khotbah umum 45 menit, khotbah sekolah minggu biasanya 30 menit. Jadi hari ini 75 menit Bapak Ibu ya. Amin. Kepaksa aminnya. Bapak Ibu, kita akan membahas dari Mika pasal 5 ayat 1 sampai ke 7. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 7. Kita akan melihat adanya 3 poin di sini di dalam Advent yang pertama. Yang pertama nanti kita akan berbicara tentang hopeless. Apa itu hopeless? Hopeless adalah sebuah kondisi yang tanpa harapan, yang begitu gelap begitu. Kemudian kita akan berbicara tentang hopeful. Apa itu hopeful? Kebalikan dari kondisi hopeless ya, kondisi yang penuh dengan harapan. Dan setelahnya kita akan berbicara tentang helper. Apa itu helper? Penolong. Maksudnya apa? Maksudnya setelah kita memiliki harapan yang penuh, kita harus menjadi penolong gitu ya, menjadi berkat bagi sesama. Baik, kita akan masuk pada poin yang pertama yaitu hopeless. Bapak Ibu, hopeless yang saya ingin paparkan itu terambil dalam kitab Mika pasal 4 ayat 14. Tapi ada juga yang mencatat di pasal 5 ayat 1 begitu ya. Karena di dalam kitab Ibraninya sebenarnya tidak ada pembagian pasal 4, pasal 5 begitu ya. Jadi ada sebagian yang memasukkan ke pasal 4 ayat 14, ada sebagian yang memasukkan ke pasal 5 ayat 1. Firman Tuhan kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Bapak Ibu Saudara, engkau yang dimaksud di sana itu adalah Putri Sion ya. Engkau yang dimaksud di sana adalah Putri Sion. Kalau Bapak Ibu baca ayat sebelumnya, di ayat yang ke-13. Saya mengutip terjemahan lain di mana diterjemahkan bahwa engkau akan benar-benar terkepung. Bahkan Vulgata itu menerjemahkan bahwa engkau akan dimusnahkan. Engkau akan dimusnahkan. Ya Bapak Ibu, kitab Mika ini memang ditulis ya pada waktu masa-masa penuh ketidakadilan sosial. Masa-masa di mana para pemimpinnya itu korup, pemimpinnya itu melakukan sesuatu yang tidak berkenan di mata Allah, gitu ya. Bahkan dicatat di sana sedang terjadi penghukuman dari Tuhan. Di lain sisi mereka juga mendapatkan ancaman dari bangsa Asyur dan tidak lama lagi negeri mereka itu akan hancur gitu ya. Negeri mereka itu akan hancur. Nah, dari hal ini kita bisa melihat Bapak Ibu, bagaimana kondisi umat Tuhan waktu itu. Ya. Mereka itu berada dalam situasi dan kondisi yang tragis. Yerusalem itu dikepung, raja dan pemimpinnya dipermalukan, dan tentunya sebagai rakyatnya ketakutan gitu ya. Kalau rajanya saja dipermalukan, artinya rakyatnya juga akan ketakutan. Ada sebuah kalimat di sana bahwa dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Artinya apa? Artinya bahwa pemimpin mereka itu benar-benar dipermalukan. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana Tuhan itu meninggalkan mereka. Gambaran bahwa mereka itu sedang betul-betul kehilangan pengharapan. Mereka di dalam keadaan yang hopeless Bapak Ibu. Dari atas sampai bawah, semuanya sedang mengalami ketakutan dan seolah-olah tidak ada harapan di sana. Saya mencoba menarik ke kehidupan kita secara praktis. Bapak Ibu coba renungkan bahwa jujur di dalam hati
ada masa sebenarnya di dalam hidup kita ketika kita itu merasa terkepung gitu ya. Mungkin kita terkepung oleh berbagai masalah kita terkepung oleh berbagai penyakit yang misalnya tidak kunjung sembuh gitu ya. Kok tiap tahun penyakitku sama gitu kan. Kekurangan duit gitu misalnya atau apa, nggak tahu. Kita merasa terkepung sekali gitu. Kita merasa terkepung. Ada juga karena terkepung masalah keluarga. Kok kayaknya saya selalu tidak berarti ya di dalam keluarga. Apa yang saya lakukan hari lepas hari, tahun lepas tahun kok selalu kurang. Di mata pasangan, di mata orang tua atau di mata anak gitu ya. Ada saatnya kita juga merasa tekanan hidup kita begitu berat. Dalam pekerjaan mungkin. Dalam utang piutang, dalam asmara mungkin. Dan sebagainya. Ada masa Bapak Ibu ketika martabat kita hancur. Sudah tidak bisa kita bendung lagi. Sudah tidak bisa kita pertahankan lagi. Ya, mungkin martabat kita waktunya hancur begitu kan. Ada masa juga di mana harga diri kita ditampar dengan kerasnya situasi. Kita merasa sudah gak bisa lagi berdiri dengan gagah. Dengan harga diri dan martabat kita. Masa-masa yang saya gambarkan ini adalah masa-masa yang begitu hopeless Bapak Ibu ya. Masa-masa yang begitu suram. Pertanyaannya, pernahkah setiap kita itu berada dalam kondisi ini Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu mencoba menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, melihat ke depan, melihat ke belakang, bahkan ke atas dan ke bawah. Dan seolah-olah semuanya itu terasa gelap. Tidak ada cahaya, tidak ada jalan keluar. Anda nggak tahu apa yang harus Anda lakukan. Pernah Bapak Ibu berada dalam kondisi yang seperti itu? Saya pikir yang usianya 17 tahun ke atas pernah ya. Apalagi yang lebih senior dari saya pernah. Karena saya aja sering Bapak Ibu ya. Apalagi yang lebih senior begitu kan. Kalau Kak Dea kayaknya masih indah terus gitu ya. Masa-masa yang berbunga-bunga gitu ya. Bapak Ibu, jika saya berhenti berkhotbah pada poin ini, maka saya pikir ini bukanlah khotbah Natal ya. Ini bukanlah khotbah tentang kekristenan. Ini adalah khotbah yang menakutkan, horor, thriller gitu ya. Kok tentang kesuraman. Maka saya akan melanjutkan, mari kita membaca di dalam Mika pasal 5 ayat 1 sampai 2. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Ada sebuah komentator yang saya baca Bapak Ibu ya. Dikatakan bahwa pada saat penderitaan Sion paling dalam. Dan ketika rajanya mengalami penghinaan paling besar, paling kasar, direndahkan begitu kan serendah-rendahnya. Tiba-tiba teks itu beralih kepada sebuah pengharapan. Dikatakan bahwa dari Bethlehem akan muncul seorang pembebas yang akan melakukan hal-hal ajaib. Maka Bapak Ibu Saudara, teks dalam Mika ini tidak berhenti pada sebuah fakta bahwa umat Allah sedang mengalami penderitaan. Tetapi teks ini menampilkan sebuah kontras bahwa di mana ketika umat Allah waktu itu sedang berada di dalam puncak keterpurukan, di sana ada pengharapan besar yang akan hadir di tengah-tengah mereka. Dan saya mau katakan dengan perspektif iman, ketika saudara sedang berada di dalam puncak keterpurukan hidupmu, kisah itu tidak berhenti di situ. Amin. Karena Natal, terkhusus Advent 1, menyatakan dengan jelas bahwa harapan itu ada untuk setiap Anda dan saya. Kisah itu tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Jadi ketika Anda merenungkan hidupmu gitu kan, oh kok merasa hopeless sekali, tolong jangan mati di situ. Jangan berhenti move on di situ. Karena kisah itu tidak akan berhenti di sana. Ketika Anda mengalami hal yang begitu berat, percayalah bahwa babak baru yang lebih kontras dari itu akan hadir. Terkhusus ketika kita mengenang bahwa Kristus pun sudah hadir membawa pengharapan yang sejati di dalam hidup kita. Bapak Ibu melihat fakta ini, ada sebuah hal yang memang harus kita akui bahwa Tuhan itu memang mengizinkan umatnya untuk masuk ke dalam masa penderitaan.
Tuhan memang mengizinkan umatnya untuk diserahkan kepada musuh mungkin. Tuhan memang mengizinkan mereka berada di dalam kondisi seolah-olah tiada lagi harapan. Namun perlu diingat bahwa kondisi ini bukanlah kondisi yang permanen. Jadi ketika Bapak Ibu berada di dalam sebuah kondisi yang hancur-hancurnya tuh ya, puncak-puncak kegelapan dalam hidupmu, memang Tuhan izinkan, nggak apa-apa, gitu kan? Tetapi Bapak Ibu perlu garis bawahi bahwa ini bukanlah sebuah kondisi yang permanen yang akan menghancurkan engkau, yang akan melumat engkau. Tapi ini adalah sebuah kondisi di mana Tuhan memakai untuk memurnikan setiap kita. Kalau Tuhan mau memurnikan setiap kita artinya Dia mengasihi kita Bapak Ibu. Ia sedang mendidik kita dengan caranya. Jadi kita nikmati saja prosesnya. Karena kisahnya sekali lagi Alkitab mencatat bahwa narasinya tidak berhenti di dalam penderitaan, tapi berakhir dalam pengharapan yang besar. Maka saya percaya kehidupan kita juga sama, begitu ya Bapak Ibu ya. Dan saya pikir inilah kekristenan, inilah Tuhan kita Yesus, inilah makna Natal itu, inilah wujud kasih Tuhan. Bahwa akan ada harapan di tengah-tengah kegelapan, bahwa akan ada cahaya Bapak Ibu ya, di tengah-tengah kegelapan. Bahwa akan ada harapan di balik derasnya air mata dan beratnya tekanan kehidupan. Amin. Bapak Ibu percaya? Setiap kali kita mengenang Natal, sudah akhir tahun ya. Saya bersaksi sedikit kok rasanya cepat sekali. Saya ingat tahun kemarin digosipkan bahwa tahun ini bakal lebih susah daripada tahun pandemi. Saya mikir anak 3 uang sekolah, tidak murah Bapak Ibu ya. Istri saya juga sekolah tiap pagi, barengi anak-anak ngantar sekolah, ada istri saya di sana. Saya juga sekolah gitu kan, saya pikir nggak murah. Bisa nggak ya bertahan sampai setahun lagi, dan puji Tuhan bisa. Mungkin orang tua seperti saya, Bapak Ibu sih juga pernah merasakan itu, pernah khawatir seperti itu, betul. Tetapi ketika kita berjalan, selalu ada cahaya Bapak Ibu. Di tengah-tengah kekhawatiran kita. Selalu ada harapan ketika kita mau menangis, Tuhan aku harus bagaimana. Khususnya seorang ayah, halo ayah angkat tangan. Pernahkah engkau memikirkan, pernahkah engkau galau? Gitu kan, kalau kata Pak Ketua Majelis itu, ayah itu berangkat duluan katanya. Saya nggak setuju. Kenapa Pak Ketua Majelis? Karena ayah itu tidak bercerita, dipendam sendiri semua. Saya sarankan Pak Ketua Majelis cerita yang banyak kepada Tuhan ya. Dia mau mendengarkan cerita hatimu. Bapak ya jangan lupa ya. Barangkali takut cerita sama istri malah dimarahi, kita cerita sama Tuhan saja. Ya, Dia pasti tidak akan memarahimu, Dia akan menghiburmu Bapak Ibu ya. Dia akan memberikan engkau cahaya, Dia akan memberikan engkau pengharapan. Yuk kita lanjut meninjau ayat 2. Septuagint itu menerjemahkan ya Bapak Ibu ya. Oh sorry ya. Satu lagi. Nah ini, Ia akan menghapus air mata kita, Ia akan memberikan tangannya untuk menopang beratnya tekanan hidup kita. Dan Ia akan menukar nyawanya untuk membalikan keadaanmu yang tanpa harapan menjadi penuh harapan. Jadi kita sudah punya pribadi yang lahir ke dalam dunia ini. Pribadi yang dinamakan Yesus. Jadi seharusnya tidak ada gentar di antara kita gitu ya. Tidak ada kekhawatiran di antara kita. Dan saya pikir ini adalah kisah tentang Tuhan. Kisahnya di dalam dunia ini. Dan ini juga akan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Oke, kita lanjut ke ayat yang kedua. Dikatakan di sana ayat 1. Tapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil dan kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang merintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bapak Ibu coba perhatikan, Betlehem di sana dikatakan bahwa kota yang paling kecil. Dan memang benar Bapak Ibu, bahwa Betlehem itu adalah kota yang paling kecil, bahkan Betlehem itu tidak disebutkan di dalam daftar-daftar wilayah Yehuda. Namun dari Betlehem, kota yang kecil itu, akan keluar dia, seorang Mesias. Akan keluar seorang penguasa Israel, yaitu Yesus. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat sebelumnya dikatakan bahwa Putri Sion itu begitu besar. Putri Sion itu begitu perkasa. Ya, tapi Betlehem begitu kecil. Putri Sion yang perkasa itu dipermalukan. Namun Betlehem justru ditinggikan. Pemimpin dari Putri Sion itu akan dihina, tetapi pemimpin dari Betlehem dicatat kekal. Kalau saya pikir Bapak Ibu lebih dalam, ya memang Betlehem bukanlah kota besar.
Bethlehem juga bukan menjadi kota yang menjadi pusat kekuatan. Bethlehem juga bukan tempat orang mengharapkan sesuatu yang besar. Kalau saya aplikasikan dalam kehidupan sekarang, kalau Bapak Ibu ingin mengharapkan sesuatu yang besar ya ke Jakarta gitu ya. Cari pekerjaan katanya lebih oke, bahkan penghasilan juga lebih oke kalau dibandingkan dengan kota kecil, begitu kan. Tidak diperhitungkan Bethlehem itu. Namun yang menarik saya mendapati bahwa ada sebuah makna teologis, ada sebuah pola Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, polanya demikian. Tuhan itu menunjukkan sebuah pola di mana seringkali Tuhan memakai yang kecil, yang lemah, yang seolah-olah tidak diperhitungkan untuk pekerjaan besar. Tuhan itu menunjukkan sebuah pola yang seperti ini. Ini bukan angan-angan saya, namun kisah atau pola ini itu berulang di dalam Alkitab Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat kisahnya Gideon, Bapak Ibu tahu Gideon ya? Ingat kisahnya Gideon. Gideon itu adalah seorang petani yang bersembunyi di dalam pemerasan anggur. Merasa dirinya yang terkecil dari keluarga yang sederhana di Manasye. Tuhan memakai luar biasa Gideon, seorang petani dengan hanya 300 pasukan, seperti film 300 itu ya, 300 itu ya. Pernah lihat ya, seperti itu kurang lebih gambaran Gideon. Mampu meraih kemenangan besar atas Midian dan sekutunya. Belum lagi kalau kita mengingat kisah fenomenal bagaimana seorang gembala muda yang pipinya masih merah, yang bahkan paling kecil di dalam saudaranya, ia tidak memiliki keahlian berpedang, hanya bermodal umban dan batu licin. Dia bisa mengalahkan seorang jenderal panglima yang tinggi besar, yang gagah perkasa. Siapa itu anak-anak sekolah minggu? Daud, pinter. Anak-anak sekolah minggu dididik dengan baik. Tepuk tangan buat guru-guru sekolah minggu ya. Termasuk yang di depan. Sombong, enggak. Ini asli mau memberikan apresiasi untuk guru-guru sekolah minggu ya. Goliat itu dikalahkan di masa-masa prime-nya Bapak Ibu. Masa-masa jayanya. Dikalahkan oleh Daud yang seorang yang kecil lemah. Bahkan Tuhan juga memakai seorang sepasang suami istri yang tua. Istrinya sudah mati haid. Yang laki juga sudah tua. Dari situ dilahirkan keturunan yang besar. Bahkan kalau Bapak Ibu sadari, ada satu pribadi yang paling berkuasa. Di dalam namanya diciptakan segala sesuatu. Ia datang menjadi yang terkecil. Ia mengambil rupa sebagai manusia dan memilih sebagai rupa hamba. Yang terendah waktu itu Bapak Ibu. Yang terkecil waktu itu. Dan itu menyelamatkan seluruh umat manusia. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu Saudara, kita bisa dipakai Tuhan. Tuhan bisa memakai hidup kita. Sekecil apapun kita. Sesederhana apapun kita. Oh, Tuhan tidak mencari yang kuat kok. Tetapi yang bersandar kepadanya. Jadi anak-anak sekolah minggu, kalian yang masih kecil, Tuhan bisa memakai kalian. Oke? Terus pelayanan. Oke? Saya mau berikan tepuk tangan. Silakan tepuk tangan untuk anak-anak sekolah minggu. Setiap ibadah intergenerasi itu saya begitu emosional Bapak Ibu ya. Melihat anak-anak ini nyanyinya semangat. Suaranya keluar, tidak mikir kalau suaranya gimana gitu. Saya kalau suruh nyanyi itu kelihatannya banter tapi suaranya nggak keluar ya. Takut jelek-jelekan. Kadang-kadang ketakutan. Kalau anak-anak ini luar biasa, cheerful sekali. Nuansanya pun berbeda ya. Tuhan bisa memakai kalian. Jangan takut kalau kalian kecil. Jangan takut kalau kalian tidak kuat. Tuhan bisa memakai kalian. Kalau di dalam konteks gereja Tuhan yang kecil ini, GKKA ini, kalau dibandingkan dengan GKKA lain, Tenggilis, Arjuno, Sidoarjo mungkin. Oh, Tuhan bisa memakai gereja kita yang kecil untuk menjadi berkat yang besar. Kalau di dalam konteks keluarga kita, mungkin Bapak Ibu merasa ya saya kan keluarganya nggak seperti keluarga yang lain yang lebih kaya. Oh, jangan rendah hati, jangan minder. Tuhan bisa memakai keluargamu untuk melakukan hal yang besar. Karena ini bukan berbicara tentang siapa kita, bukan berbicara siapa kita yang kecil, yang besar, yang kuat, yang miskin, yang kaya. Tetapi ini berbicara siapa yang memanggil kita. Yang memanggil kita adalah Sang Juru Selamat. Ia hadir ke dalam dunia, tidak untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan kita. Dalam arti ia mau memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terangnya. Artinya kita mau dipakai untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita perlu merenungkan baik-baik hal ini. Ketika Tuhan memakaimu untuk melayani, layanilah dengan sungguh-sungguh. Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepadamu, anggaplah, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan.
bukan untuk manusia. Ojo dibanding-bandingke Bapak Ibu ya. Ojo dibanding-bandingke. Saya lanjut masuk ke dalam ayat berikutnya. Mika pasal 5 ayat 3 sampai 5. Saya akan baca ayat 3, Bapak-bapak ayat 4, Ibu-ibu ayat 5 ya. Saya baca ayat 3, 1, 2, 3. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Ayat kelima, Ibu-ibu, silakan. Iya, Bapak Ibu Saudara, ayat 3 sampai 5 ini adalah sebuah penggambaran yang sangat indah saya pikir yang akan terjadi ketika sang penguasa Bethlehem yang kekal itu datang. Kondisi ini sebenarnya menggambarkan kondisi yang penuh pengharapan, kondisi yang penuh dengan kedamaian gitu ya. Saya akan coba memaparkannya dan menunjukkan kepada setiap kita apa yang penguasa Bethlehem atau Mesias itu lakukan. Di sana dikatakan bahwa sang penguasa Bethlehem itu ketika dia datang ia akan berdiri. Namun sebenarnya bahasa aslinya itu, ia akan bertindak, namun sebenarnya bahasa aslinya itu ia akan berdiri. Tidak hanya berdiri, tetapi ia juga akan melihat, gitu ya. Nah, maka terjemahan yang baik itu adalah bahwa ia akan berdiri dan melihat, serta akan mengembalakan umatnya. Nah, Bapak Ibu memang benar adanya bahwa ketika Yesus kita itu datang, ia tidak hanya datang, ia akan berdiri, ia akan melihat kita, dan ia akan mengembalakan kita, kawanan dombanya. Kita akan dibimbing, kita akan dituntun, bahkan tidak hanya berhenti di situ, kita akan dibela, kita akan ditolong, dan itu nyata Bapak Ibu. Dan yang menarik di sana dikatakan bahwa itu semua ia lakukan di dalam kekuatan Tuhan dan di dalam kemegahan namanya. Ini artinya apa? Ini dalam kekuatan Tuhan dan kemegahan Tuhan yang dianugerahkan kepadanya, dan itu akan diaplikasikan di dalam penyertaannya, di dalam pemeliharaannya. Seorang gembala yang baik itu akan selalu memelihara kawanan dombanya, akan selalu memperhatikan kawanan dombanya. Dan ketika ayat ini selesai, disambung ke ayat berikutnya bahwa dampaknya adalah kita itu akan tinggal tetap. Tinggal tetap itu artinya kita itu akan berbalik kepada Dia. Berbalik itu bisa juga diterjemahkan berbalik dari kondisi yang gelap, yang tanpa harapan, menjadi kondisi yang penuh dengan pengharapan. Dan dikatakan mereka akan menjadi besar sampai ujung bumi. Ini sesuatu yang menarik ketika janji ini tergenapi dan Mesias mengembalakan kawanan dombanya. Kekuasaannya akan meluas sampai ke ujung bumi. Kita sebagai umat Tuhan itu akan duduk, tinggal dengan aman, di dalam ketenangan dan damai sejahtera di tanah kita sendiri. Sekarang Mesias itu sudah datang Bapak Ibu. Mesias itu sudah datang. Seharusnya kita itu bisa duduk dengan aman, dengan tenang, dan damai sejahtera, karena harapan itu sudah ada di dalam setiap kita, gitu ya. Dan inilah gambaran hopeful condition itu, gambaran bagaimana sukacita atau harapan besar yang melimpah itu sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Baik, sekarang kita akan melihat Bapak Ibu ya, di ayat 4. Di ayat 4 dituliskan di sana bahwa Dia akan menjadi damai sejahtera. Dia menjadi damai sejahtera. Yesus itu bukan hanya membawa damai Bapak Ibu bagi umatnya, namun Yesus adalah damai sejahtera sendiri. Yesus adalah damai sejahtera itu sendiri. Maka dari sini saya bisa menarik sebuah kesimpulan di dalam kehidupan kita, bahwa damai itu tidak berasal dari keadaan dan situasi yang stabil maupun labil. Damai itu berasal dari pribadi Yesus sendiri. Kenapa saya paparkan ini? Karena seringkali kita itu
merasa ya kalau kita bisa berdamai, bisa bersukacita itu ketika menurut kita situasinya ideal. Situasinya baik-baik saja. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan sejalan dengan fakta, ideal. Maka kita bisa damai, kita bisa sukacita. Bahkan konflik di dalam keluarga pun hampir tidak ada, begitu ya. Sekalipun ada tapi masih lebih mending begitu. Daripada kondisi yang tidak ideal. Itu salah Bapak Ibu ya. Damai itu bukan tergantung kepada kondisi kita. Tapi damai itu ada hanya di dalam Yesus. Ketika kita bisa mengenal pribadi Tuhan sedalam-dalamnya. Dalam berbagai kondisi, pasti ada kedamaian di dalam hidupmu. Amin. Pasti ada kedamaian. Jika hidup kita melekat erat dalam dunia, kita tidak akan mendapatkan damai sejahtera Bapak Ibu. Karena damai hanya ada di dalam Dia. Jadi secara nggak langsung saya mau katakan, ayo kita melekat kepada Tuhan. Kita melekat kepada Tuhan, maka kita akan memiliki damai sejahtera itu Bapak Ibu. Ya. Maka saya melihat kembali ya dengan perspektif iman ya, dan penuh dengan perenungan, bahwa sebenarnya masalah terbesar kita itu bukanlah terletak dalam dunia yang penuh dengan tekanan dan tidak stabil gitu ya. Tetapi masalah kita itu seringkali apakah kita itu bisa beriman penuh dan menjadikan Dia sebagai sumber harapan dengan stabil. Artinya senantiasa Bapak Ibu beriman penuh, senantiasa menjadikan Tuhan itu sebagai sumber pengharapan. Itu masalahnya. Kalau kita bisa melakukan itu semua dengan stabil, dengan terus-menerus, saya pikir damai itu akan ada di dalam hidup kita. Karena harapan itu sudah hadir di dalam hidup kita. Ya, jadi umat Tuhan pada waktu itu Bapak Ibu di dalam Mika memang tidak beriman penuh. Mereka melakukan hal-hal yang di luar iman. Mereka korup, mereka mendua dari Allah. Bahkan mereka menjual nama Allah dengan bernubuat. Jika diberikan sesuatu, mereka akan melakukan yang baik. Jika tidak, mereka akan bersungut-sungut. Jadi tak heran jika mereka itu tidak menemukan harapan waktu itu. Tak heran jika mereka itu berada di dalam kondisi yang begitu hopeless. Karena atas pilihan mereka sendiri. Mereka yang memilih hidup dan tidak melekat kepada Tuhan. Mereka sendiri yang melakukan kesalahan itu. Sehingga mereka boleh kehilangan arah. Ini ada sebuah pertanyaan reflektif untuk setiap kita. Bapak Ibu nggak perlu menjawabnya, mungkin Bapak Ibu boleh mengingatnya atau memfotonya. Nanti silakan direnungkan di dalam rumah masing-masing untuk merenungi firman Tuhan hari ini gitu ya. Pernahkah Bapak Ibu merasa hidup kita begitu berat terkepung dengan berbagai persoalan? Tahukah kita bahwa hanya ada satu pribadi yang dapat menolong kita keluar dari situasi ini? Dan jika Anda tahu Bapak Ibu, sudahkah Anda beriman penuh kepada Dia sang sumber pengharapan? Jika belum benar-benar tahu, nah, maukah Anda sekarang berbalik, percaya begitu ya. Seperti umat digambarkan dalam kitab Mika, mereka akan berbalik. Sekali lagi Anda tidak perlu menjawabnya, Anda cukup mengingatnya dan merenungkannya, dan silakan nanti dipikirkan dalam-dalam. Oke, sekarang yang terakhir. Dalam Mika 5 ayat 6 dikatakan, maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa seperti embun daripada Tuhan. Seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Kita sudah melihat poin pertama bahwa adanya kondisi yang tanpa harapan. Kemudian kita melihat poin kedua bahwa Tuhan hadir mengubah kondisi itu. Lantas apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang ketiga, kita harus melakukan yang namanya menjadi berkat bagi sesama. Karena Tuhan memanggil kita bukan untuk berdiam Bapak Ibu ya. Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu. Saya mengutip dari seorang teolog yang bernama Donald Spence, seorang pengajar Ibrani. Dia menuliskan begini, Israel di tangan Tuhan akan menjadi alat kehidupan dan kesehatan bagi bangsa-bangsa. Di bawah kepemimpinan Mesias Yesus Kristus, umat Tuhan tidak hanya akan menang, tetapi juga menjadi penyelamat bagi orang lain. Maka aplikasi praktisnya untuk setiap kita, Israel di tangan Tuhan akan menjadi alat kehidupan dan kesehatan bagi bangsa-bangsa. Artinya adalah umat Tuhan itu dipanggil bukan hanya untuk diri sendiri Bapak Ibu. Umat Tuhan itu dipanggil bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk memberkati bangsa-bangsa lain.
Kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Inilah helper yang saya maksud. Kita bisa kok menjadi saluran berkat dalam kebaikan, dalam pengharapan, dan dalam kehidupan rohani yang digambarkan seperti embun dari Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa. Mulai dari yang terkecil, dari anak-anak sekolah minggu, sampai dari yang tertua, oma opa. Anda bisa menjadi saluran kebaikan. Anda bisa menunjukkan kebaikan itu selalu. Kalau memang kita bisa baik, kenapa tidak kita konsisten tunjukkan kebaikan kita, gitu ya. Jangan yang ditampakkan hanya kemarahan atau kedengkian, tapi kebaikan itu perlu kita selalu tunjukkan sebagai wujud bahwa kita ini sudah menerima kebaikan yang besar. Kita perlu menjadi saluran berkat. Dan berikutnya, aplikasi yang terakhir, kita tidak harus menjadi juru selamat sebenarnya. Kita nggak bisa kok menjadi juru selamat seperti Yesus, kita nggak bisa. Tetapi kita bisa membawa Injil yang menyelamatkan itu. Kita bisa bersharing, kita bisa menceritakan bagaimana Anda bertumbuh di dalam Injil itu. Dengan begitu, kita itu membawa terang pengharapan itu. Kita bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya kok, untuk menolong orang lain mengenal Dia. Saran saya di dalam konteks keluarga, orang-orang tua, mulailah untuk betul-betul aktif di dalam mesbah keluargamu gitu ya. Ketika punya anak kecil, paling tidak ajak mereka berdoa sebelum tidur. Ceritakan bagaimana Tuhan Yesus itu begitu mengasihi mereka. Ceritakan kisah-kisah yang Anda dapatkan dan begitu mengubah hidup Anda kepada anak-anak Anda gitu ya. Suami, istri, ceritakan pengalaman sehari-hari. Saya pikir banyak pengalaman sehari-hari yang kecil yang dipakai Tuhan untuk membuat Anda semakin mengenal Tuhan. Dan itu sangat bagus untuk disaksikan. Baik, saya akan menutup dengan sebuah cerita tentang mercusuar di tengah badai dan lampu minyak kecil. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah tentang seorang penjaga mercusuar. Seorang penjaga mercusuar pada malam badai. Jadi malam itu tidak seperti malam-malam biasanya. Malam itu begitu gelap gitu ya, begitu kacau dan ombak menghantam dengan begitu keras. Angin seolah-olah mengamuk. Dan semua kapal di atas lautan itu berada di dalam kondisi yang paling berbahaya. Di tengah-tengah itu mercusuar itu sangat dibutuhkan. Entah mengapa tiba-tiba mercusuar itu, lampu mercusuar itu rusak. Lalu semua orang pun panik karena lampu mercusuar padam, kegelapan begitu menyelimuti laut. Kapal-kapal itu tidak tahu arah yang benar. Kemudian seorang penjaga mercusuar itu ingat, oh iya ya, saya punya lampu kecil gitu, lampu kecil yang usang, saya punya lampu yang sudah terbengkalai, lampu minyak. Kemudian seorang penjaga itu mengambilnya di gudang, ia mengikatkannya pada tali dan menggantungkannya seperti ini Bapak Ibu ya. Dan itu cukup terlihat dari jauh, melihat cahaya yang kecil itu satu persatu kapal itu menghampiri mereka, menuju ke arah mercusuar itu. Kapal yang hampir karam itu menemukan kembali jalannya, rute aman ke pelabuhan. Dan selamatlah kapal-kapal tersebut ya. Keesokan harinya para pelaut itu datang dan berkata kepada penjaga itu, terima kasih, kami hidup hari ini karena lampu kecil yang Anda nyalakan. Kami hidup hari ini karena lampu kecil yang Anda nyalakan. Saya sudah menceritakan dari tadi bahwa ketika kita mau mengambil bagian dalam rencana Tuhan, sekecil apapun, itu akan menjadi berkat. Seperti lampu yang kecil ini, banyak nyawa bisa hidup karena lampu yang kecil ini. Dan kedatangan Tuhan yang begitu sederhana, banyak jiwa yang diselamatkan. Mari setiap kita yang kecil lemah ini, kita boleh melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Mari kita tidak hanya mendengar tentang Natal, tapi kita memaknai Natal itu sendiri Bapak Ibu ya. Mari kita berpartisipasi aktif mengambil bagian kita sebaik-baiknya. Gereja kita memang kecil, keluarga kita memang kecil, tapi ketika kita melekat pada Sang Sumber Pengharapan, kita akan bisa melakukan sesuatu yang besar. Amin, terpujilah Tuhan. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagi ya. Sebab kita nyanyikan
nyanyikan lagu Natal di hatiku. Katakan seperti palungan. Layakanlah hatiku. Seperti emas kemenyan dan murni. Kemenyan dan murni, biar hidup berkenan padamu. Sebab Natal akan berarti. Sebab Natal akan berarti tanpa kasih. Lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Katakan sekali lagi, sebab Natal akan berarti tanpa kasih. Sebab Natal akan berarti tanpa kasih. Lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Kita nyanyikan dengan lembut. Katakan, sebab Natal akan berarti tanpa kasih. Sebab Natal tak akan berarti, Bapak Ibu, tanpa kasih Yesus yang lahir di hati kita. Artinya apa? Artinya jika kita hanya melihat Yesus sudah hadir dan kita tidak melakukan apa-apa, maka sebenarnya Yesus sedang tidak benar-benar hadir dan tinggal di dalam hati. Saya ajak Bapak Ibu untuk merenungkan. Ketika engkau merasa Tuhan memang benar-benar sudah hadir, apakah Tuhan sudah benar-benar hadir di dalam hatimu? Jika sudah, Bapak Ibu, mari terus lakukan yang terbaik buat Tuhan. Jika belum, kau berdoa meminta kekuatan bagi Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Kehadiran-Mu yang mengubah setiap kami. Kami tidak jauh berbeda dari jemaat di Mika, Tuhan, yang digambarkan dalam kitab Mika. Kami seorang yang terpuruk sebelumnya. Kami seorang yang akan berujung kepada kematian kekal, kegelapan total di dalam hidup kami. Tetapi Engkau datang membawa secercah harapan, menyelamatkan kami, membalikkan kehidupan kami. Oleh sebab itu, sebagai rasa syukur kami tidak hanya akan mengenang Natal, tapi kami akan berbuat sesuatu untuk Engkau, Tuhan, agar setiap orang boleh mengerti makna Natal, bahwa Engkau Allah hadir, Engkau Allah yang menyelamatkan setiap kami. Maka kami juga mau hadir di dalam keluarga kami. Kami mau hadir di dalam pekerjaan kami. Kami mau hadir di lingkungan gereja kami, menjadi terang sekalipun itu kecil. Kami mau melakukan yang terbaik seperti yang kami bisa lakukan, seperti Tuhan yang terus melakukan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan. Terima kasih kami sudah berada di dalam penghujung tahun karena kasih setia Tuhan. Kami gak akan bisa berjalan sendiri, Tuhan. Terima kasih untuk setiap babak baru dalam kehidupan kami. Ini semua karena harapan daripada Tuhan. Kami rindu, Tuhan, setiap kami di gereja kami yang kecil ini, kami boleh bergandengan tangan. Kami mau menunjukkan kasih Tuhan ada di dalam hati kami. Dan biarkan kasih Tuhan itu memancar melewati kehidupan kami. Biarkan harapan itu tidak padam di dalam hidup kami, tapi harapan itu boleh tersebar luas. Mereka boleh mengerti dengan jelas bahwa Engkaulah sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Itu doa dan kerinduan setiap kami. Biarkan Natal kali ini benar-benar berarti bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, kabulkanlah doa kami Tuhan. Amin.